Gimana kabarnya kalian kelas 6 semua? Sehat dong? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 17 Juli 2020, hari Jumat. Insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran bahasa Arab. Oke, untuk pelajaran bahasa Arab ini kalian akan belajar bersama saya yang udah gak asing lagi dalam yang kalian udah sama-sama kenal lah, guru yang terkenal dunia akhirat. Siapa lagi kalau bukan Mas Sihab. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Semoga kalian gak lupa dengan pelajaran-pelajaran di kelas 5, karena ini di kelas 6 masih berkaitan dengan pelajaran yang ada di kelas 5. Oke, langsung aja kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Oke, selesai. Oke, anak-anakku dimanapun kalian berada, kalau kalian ingat, dulu waktu di kelas 5 Bapak pernah menjelaskan bahwasanya di dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi dua. Kalimat terbagi dua. Yang pertama, ada kalimat ismiyah. Apa? Kalimat ismiyah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya kalimat fi'liyah. Nah, yang pertama, kalimat ismiyah itu sebagaimana yang sudah kalian pelajari sama-sama di kelas 5, bahwasanya kalimat ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari kata-kata yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalian masih ingat dong? Kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya seperti buku itu bagus. Mubtada, khobar, subjek, predikat. Mana subjeknya? Subjeknya buku atau mubtadanya buku. Kemudian bagus itu menjadi khobar atau predikat. Nah, susunan kalimat ini itu disebut sebagai kalimat ismiyah yang kalian sudah pelajari di kelas 5. Dan jangan sampai dilupakan karena ini masih berkaitan dengan pelajaran di kelas 6. Oke, balik lagi. Selanjutnya di kelas 6 kalian akan belajar tentang kalimat fi'liyah. Pak, apa itu kalimat fi'liyah? Kalau kalimat ismiyah itu adalah kalimat yang tersusun dari mubtada ditambah khobar. Kalau kalimat fi'liyah adalah kalimat yang tersusun dari satu, subjek, kemudian ditambah kata kerja, ditambah objek. Oke, kalian yang sudah belajar bahasa Indonesia pasti tahu subjek itu artinya pelaku atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Kata kerja, ya kalian udah pada tahu lah, kata kerja itu banyak seperti melihat, mendengar, membaca, kemudian berjalan, masuk, keluar, tidur, bangun, itu semua kata kerja. Ingat, di dalam bahasa Arab yang namanya dalam setiap kalimat yang namanya kata kerja itu pasti butuh yang namanya pelaku. Gak mungkin ada kata kerja nggak ada pelakunya. Contoh, membaca. Siapa yang baca? Kan kita nggak tahu. Maka perlu disebutkan pelakunya. Andi membaca. Paham ya di sini? Kemudian kita butuh setiap kata kerja, kita juga butuh yang namanya objek atau sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Contoh, Andi membaca.
Objeknya apa? Misalkan buku, maka buku statusnya atau kedudukannya itu menjadi objek kalau di dalam susunan kalimatnya. Andi membaca buku, Andi menjadi subjek, membaca itu kata kerja, buku menjadi objek. Oke, di sini paham ya? Semoga nggak muter-muter, nggak pusing. Oke, kalau kita rubah ke dalam bahasa Arab, subjek atau pelaku pekerjaan itu disebutnya fa'il. Fa'il itu artinya subjek. Kemudian kalau kata kerja di dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja kalau di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, objek dari suatu pekerjaan itu disebutnya maf'ul bih. Oke, saya ulangi. Subjek di dalam bahasa Arab disebutnya fa'il. Kata kerja di dalam bahasa Arab disebutnya fi'il. Objek di dalam bahasa Arab disebutnya maf'ul bih. Susunan kata dalam bahasa Arab yang berupa kalimat fi'liyah itu umumnya tersusun dari kata subjek, kata kerja, dan juga objek. Paham ya? Sekarang kita kasih contoh. Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalkan subjeknya disebut terlebih dahulu. Contohnya, Andi. Atau kita ganti, Ayok. Ayok apain Ayok? Kata kerjanya membaca. Membaca itu kata kerja. Objeknya apa? Buku. Jadi kalimat ini sudah ada fa'ilnya atau subjeknya, sudah ada kata kerjanya, sudah ada objeknya. Maka ini menjadi kalimat yang sempurna. Ayok membaca buku. Tinggal kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk mencari kata kerja itu bahasa Arabnya kalian bisa lihat di kotak di halaman pertama. Itu ada beberapa kosakata atau mufradat tentang kata kerja. Apa sih bahasa Arabnya membaca? Membaca dalam bahasa Arab itu artinya qara'a. Nah, ingat di dalam bahasa Arab yang namanya susunan kata kerja, kalau bahasa Indonesianya itu kan subjeknya dulu yang disebut, baru kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut kata kerjanya dulu. Tadi apa kata kerjanya membaca? Membaca bahasa Arabnya qara'a. Qara'a artinya membaca. Kemudian ayo, subjeknya disebut mubarak. Mubarak itu menjadi subjek atau dalam bahasa Arab disebut fa'il. Qara'a disebutnya fi'il. Mubarak menjadi fa'il. Ingat, yang namanya fa'il, ingat ya, yang namanya subjek atau fa'il itu umumnya atau biasanya harakatnya adalah dhammah. Harakat huruf terakhirnya dhammah. Qara'a mubaraku, jangan qara'a mubaraka atau qara'a mubaraki. Ingat ya, ingat nih. Pokoknya yang namanya subjek dalam bahasa Arab umumnya atau biasanya berharokat dhammah di huruf terakhirnya. Kemudian baru kita sebut objeknya. Apa buku bahasa Arabnya? Al-kitabu. Nah, Al-kitabu. Cuman harus diingat lagi, yang namanya kata kerja itu mempengaruhi kata-kata sesudahnya. Buku bahasa Arabnya al-kitabu. Buku kedudukannya menjadi maf'ul bih atau objek daripada kata kerja ini. Nah, sehingga umumnya di dalam bahasa Arab yang namanya objek itu harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Apa? Fathah, kata garis yang ada di atas itu. Ya. Jadi objek di dalam bahasa Arab itu berharokat fathah.
ha. Yang tadinya alkitabu, maka kita rubah harokatnya menjadi alkitaba. Paham sampai sini? Jadi kita ulangi, qara'a itu membaca atau disebutnya kata kerja. Mubarak itu adalah subjek atau fa'il dalam bahasa Arab. Alkitabah itu adalah objek atau kita sebut dalam bahasa Arab maf'ul bih. Paham sampai sini? Oke, itu aja materi kita hari ini. Kesimpulannya, yang harus kalian biasakan dengar atau biasakan baca atau biasakan kalian lihat, kita akan belajar tentang kalimat fi'liyah. Kita sudah belajar tentang kalimat fi'liyah atau kata kalimat atau kalimat yang tersusun dari kata kerja atau kalimat yang di tengah-tengahnya terdapat kata kerjanya. Nah, yang istilah atau bahasa yang akan kalian sering dengar di dalam pembelajaran kalimat fi'liyah ini, yang pertama tentu aja kalian akan sering mendengar kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arabnya kita sebutnya fi'il. Apa? Fi'lun atau fi'il. Kemudian kalian akan lebih sering mendengar juga kata subjek atau pelaku dari suatu pekerjaan. Membaca, pelakunya siapa? Bisa orang, Ayok, bisa Hisam maka menjadi subjek. Atau dalam bahasa Arab disebutnya fa'il. Tulisannya fa'ilun. Kemudian kalian akan lebih sering mendengar juga kata objek atau benda yang dikenakan suatu pekerjaan. Ayok membuka pintu, maka objeknya adalah pintu. Membuka kata kerjanya. Ayok menjadi subjeknya. Dalam bahasa Arab objek itu disebutnya maf'ul bih atau maf'ul bih. Kemudian yang harus kalian sering ingat juga bahwasanya subjek itu biasanya harokatnya itu adalah domah di huruf terakhirnya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kalau objek, harokat di huruf terakhirnya umumnya atau biasanya harokatnya fathah. Qara'a mubaraku, ku ada harokat domahnya. Qara'a mubaraku alkitabah, bukan alkitabu. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Bapak minta yang tadi Bapak kasihkan di papan tulis, kalian catat di buku catatan kalian. Oke, untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan mulai membahas tentang macam-macam daripada kata kerja. Cukup sekian pembahasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.